Pernahkah kamu menolak seseorang bukan karena tidak suka, melainkan karena belum yakin? Lalu ketika dia benar-benar pergi, baru kamu sadar. Yang hilang bukan hanya seseorang tetapi sebuah kesempatan yang mungkin tak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Inilah penyesalan yang paling sunyi, penyesalan karena kisah ini bahkan belum sempat dimulai. Namaku Dinda. Ada satu penyesalan yang sampai hari ini masih diam-diam tinggal di dalam hatiku. Bukan karena aku kehilangan seseorang yang pernah kumiliki, justru sebaliknya aku kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat kuperjuangkan. Semuanya bermula pada reuni sekolah tahun 2023. Hari itu aku bertemu lagi dengan Gio. Setelah hampir 2 tahun kami tak pernah berjumpa. Awalnya aku mengira pertemuan itu akan biasa saja. Namun semakin lama acara berlangsung, semakin sering aku menyadari bahwa tatapannya selalu mencariku. Dia mengajakku berfoto berdua. Katanya semua teman akan diajak. Tetapi setelah acara selesai, aku baru sadar hanya aku satu-satunya perempuan yang diajak berfoto sendiri. Semua foto tersimpan di ponselku. Itu menjadi alasan sederhana baginya untuk meminta nomor dan memintaku mengirimkan foto-foto itu lewat chat. Saat itu aku menanggapi semuanya sesuai, gak berharap lebih lah, kayak teman biasa gitu. Tapi ternyata aku salah. Malamnya Gio menelepon hanya untuk memastikan aku sudah sampai rumah atau belum, dan besoknya ia menelepon lagi. Hari berikutnya juga begitu. 5 hari berturut-turut kami menghabiskan waktu berbicara tentang apa saja. Tidak ada topik yang penting, tidak ada pembicaraan yang luar biasa, namun entah mengapa setiap percakapan terasa hangat. Aku merasa nyaman, ya sangat nyaman. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membuatku betah hanya untuk mendengar suaranya. Lalu pada hari ke-10, Gio menyatakan sesuatu yang tak pernah kuduga. Dia bilang begini padaku, "Aku suka kamu." Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia, namun yang kurasakan justru kebingungan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Aku memang gugup setiap kali berbicara dengannya semenjak dia menyatakan cinta padaku. Iya, aku senang diperhatikan olehnya, tapi apakah itu cinta? Aku tidak yakin. Di sisi lain, sejak tahun 2019, hatiku masih diam-diam menyimpan rasa pada seseorang. Ya, orang lain yang bahkan tak pernah benar-benar hadir dalam hidupku. Sebuah harapan yang tak pernah menjadi kenyataan tetapi masih sulit kulepaskan. Aku takut memberi harapan palsu pada Gio karena aku takut orang itu kembali hadir. Aku juga takut melukai seseorang yang datang dengan ketulusan. Karena itulah aku memilih menjauh. Perlahan aku berhenti mengangkat teleponnya. Balasan pesanku semakin singkat, semakin dingin, dan semakin jarang. Aku membiarkan jarak tumbuh di antara kami. Saat itu aku yakin sedang melakukan hal yang benar. Pikir dengan melepaskannya aku lebih cepat untuk move on. Gio akan menemukan perempuan lain dan Gio akan mampu melepaskan saya. Namun ternyata enggak. Namun ternyata hidup selalu punya cara untuk menguji keputusan yang pernah kita buat. Beberapa waktu kemudian kami bertemu lagi di sebuah acara. Aku sengaja berjalan lebih cepat agar tidak berada di dekatnya. Aku ingin menjaga jarak seperti yang selama ini kulakukan. Namun di tengah keramaian ketika aku hampir menabrak seseorang, sebuah tangan menarik lenganku dengan lembut. Itu ternyata Gio. Hanya sederhana itu, benar-benar sesederhana itu. Nggak ada hal yang istimewa. Namun entah mengapa, jantungku berdegup begitu keras.
Untuk pertama kalinya aku merasakan betapa tenangnya berada di dekat seseorang yang diam-diam selalu menjagaku. Bahkan ketika aku, ia dan kami berada di lokasi yang sama. Ia sempat melepon hanya untuk bertanya, "Kamu di mana?" Bahkan ketika kami berada di lokasi yang sama, ia sempat melepon hanya untuk bertanya, "Kamu di mana?" Padahal kami hanya terpisah oleh kerumunan orang. Sejak hari itu, sebuah pertanyaan terus mengantuiku. Apakah sebenarnya aku mulai menyukainya, atau aku baru menyadari perasaanku ketika aku sendiri yang memilih untuk menjauh? Sayangnya, waktu tidak pernah berhenti hanya untuk menunggu seseorang yang masih ragu. Di akhir tahun 2024, aku melihat sebuah foto di media sosialnya. Gio tersenyum bersama seseorang yang, ya, mungkin itu jauh lebih baik dari aku. Dia adalah perempuan yang sepertinya memang lebih baik dari aku. Dan aku yakin perempuan itu adalah kekasihnya. Awalnya aku ikut bahagia. Aku berkata pada diriku sendiri, akhirnya dia menemukan seseorang yang mampu membalas semua ketulusannya. Namun, hari demi hari berlalu dan kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi sesak yang sulit dijelaskan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia masih mengingatku? Apakah dia membayangkan bagaimana jadinya jika dulu aku tidak memilih pergi? Aku tahu itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat egois. Aku bahkan membenci diriku sendiri karena masih memikirkannya hingga suatu hari kami berpapasan di jalan. Motor kami melaju berlawanan arah. Kami saling menoleh, tatapan kami bertemu hanya sekian beberapa detik saja. Namun beberapa detik itu tinggal di kepalaku selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Di kesempatan lain, aku melihatnya berdiri di depan rumahnya sedang menutupi bagasi mobil. Entah mengapa air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena aku kehilangan seseorang yang pernah menjadi milikku, karena kenyataannya Gio memang tidak pernah menjadi milikku. Aku menangis karena rasa bersalah, karena dulu ada seseorang yang datang membawa ketulusan, seseorang yang hanya meminta kesempatan untuk mengenalku lebih dekat, dan aku memilih pergi tanpa memberinya kesempatan, bahkan tanpa memberikan penjelasan yang layak. Kini aku mengerti penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah ketika kita kehilangan seseorang yang pernah kita cintai. Penyesalan yang paling menyakitkan adalah ketika kita menyadari bahwa seseorang yang tulus pernah mengetuk pintu hati kita, tetapi kita terlalu takut untuk membukanya. Seandainya waktu bisa berputar kembali, mungkin aku tidak akan langsung menjauh. Aku akan mencoba mengenalnya lebih dekat, lebih dalam. Bukan karena aku yakin kami akan menjadi pasangan, melainkan karena sebuah kisah selalu pantas diberi kesempatan untuk dimulai dan untuk menjadi yang kedua kalinya. Karena kini aku sadar, kesempatan yang diabaikan seringkali berubah menjadi penyesalan yang menetap seumur hidup. Dan sejak saat itu, aku belajar satu hal, jangan pernah menolak ketulusan hanya karena takut pada kemungkinan, sebab yang paling menyakitkan bukanlah cinta yang berakhir, melainkan cinta yang bahkan tak pernah sempat diberi kesempatan untuk tumbuh.